Kisah cinta Laksamana Sudomo dengan artis Francisca Diah Widowati menjadi sorotan publik kala itu karena perbedaan usia yang cukup jauh. Tahun 1990 Indonesia dihebohkan berita perkawinan Jenderal Kepercayaan Soeharto yang pada waktu itu berusia 63 tahun sementara Siska berusia 31 tahun. Sudomo menikahi Siska setelah menduda selama 10 tahun. Sejak saat itu, kisah cinta sang Algojo Orde Baru ini selalu menarik media massa. Sudomo sendiri sering berkelakar tentang kejantanannya meski sudah berusia lanjut. Lalu, bagaimana kisah-kisah lain yang tak terceritakan Sudomo? Mari siapkan kopi dan simak bersama kisah tentang tangan kanan Presiden Soeharto ini. Publik Indonesia pada tahun 1990 dikejutkan oleh berita pernikahan Laksamana Sudomo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan seorang peragawati muda bernama Francisca Diah Widowati. Pernikahan ini menjadi buah bibir masyarakat luas lantaran perbedaan usia pasangan tersebut terpaut cukup jauh yakni 32 tahun. Sudomo yang telah menyandang status duda selama 10 tahun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dengan perempuan yang lebih akrab dipanggil Siska Widowati tersebut. Media massa saat itu terus menyoroti setiap gerak-gerik pasangan ini karena Sudomo merupakan sosok jenderal kepercayaan Presiden Soeharto yang sedang memegang otoritas tertinggi dalam menjaga stabilitas politik nasional. Kisah cinta sang Laksamana dengan Siska Widowati bahkan melahirkan berbagai rumor serta pelesetan kreatif di tengah masyarakat yang sedang gandrung dengan permainan judi kupon resmi pemerintah. Nama Sudomo dan Siska seringkali dikaitkan dengan akronim Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB yang kemudian dipelesetkan menjadi Sudomo Datang Siska Bahagia. Pelesetan tersebut mencerminkan betapa besarnya pengaruh kehidupan pribadi seorang pejabat negara terhadap persepsi publik yang saat itu hidup di bawah kendali ketat rezim Orde Baru. Sudomo sendiri menanggapi perhatian besar media dan masyarakat tersebut dengan sikap yang santai serta sering melontarkan kelakar mengenai kejantanannya di usia senja. Namun, kebahagiaan Sudomo bersama Siska Widowati ternyata tidak bertahan lama karena badai perceraian segera menerjang biduk rumah tangga mereka yang baru berjalan seumur jagung. Pernikahan yang diawali dengan pesta mewah dan sorotan kamera tersebut resmi berakhir di meja hijau pada tahun 1994 tanpa memberikan keturunan bagi keduanya. Sudomo mengakui bahwa kegagalan pernikahan keduanya ini menjadi salah satu titik yang cukup menguras emosi di tengah kesibukan mengurus urusan negara yang kian kompleks. Mantan Panglima Komando, pemulihan keamanan dan ketertiban ini harus kembali membiasakan diri hidup sendiri setelah usaha membangun kembali rumah tangga yang ideal menemui jalan buntu. Jauh sebelum menjalin cinta dengan Siska Widowati, Sudomo sebenarnya telah membina rumah tangga yang cukup panjang dengan istri pertamanya yakni Francisca PA. Pertemuan keduanya terjadi di Jakarta Pusat pada awal tahun 1961 dan hanya membutuhkan waktu 3 bulan bagi mereka untuk memutuskan naik ke pelaminan. Sudomo bahkan mengambil keputusan sangat berani dengan berpindah keyakinan dari Islam ke Protestan demi kelancaran proses pernikahan dengan perempuan pilihannya tersebut. Ia berharap kesamaan agama dapat menjadi pondasi yang kokoh agar rumah tangga mereka terhindar dari berbagai masalah besar di kemudian hari. Pernikahan dengan Francisca Pia ini sanggup bertahan selama 19 tahun dan memberikan 4 orang anak bagi sang Laksamana yang sedang meniti karir militer. Namun, kesibukan Sudomo sebagai perwira tinggi yang jarang pulang ke rumah mulai menciptakan jarak serta ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Sudomo mengakui bahwa ia menganut falsafah hidup konservatif, di mana suami bertindak sebagai pilot sedangkan istri hanyalah kopilot yang posisinya berada di bawah kendali suami. Ketidaksamaan prinsip dalam memandang posisi sejajar antara suami dan istri akhirnya membuat hubungan ini resmi kandas melalui perceraian pada tahun 1980. Setelah kembali menduda akibat perceraian dengan artis Siska Widowati, Sudomo kembali mencoba peruntungannya dalam urusan asmara dengan menikahi Ati Kesumawati pada tahun 1998. Pernikahan ketiga ini dilakukan tepat saat situasi politik di Indonesia sedang bergejolak hebat menuju runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Sudomo berharap pernikahan ini menjadi pelabuhan terakhir dalam perjalanan hidupnya setelah melewati berbagai badai di masa lalu yang penuh dengan intrik kekuasaan. Sayangnya, harapan tersebut kembali pupus karena rumah tangga ketiganya ini hanya mampu bertahan selama 4 tahun sebelum akhirnya berujung pada gugatan cerai. Proses perceraian dengan Ati Kesumawati menjadi sengketa hukum yang paling menguras energi dan harta bagi Sudomo selama masa tuanya. Sang Laksamana harus berjuang keras di pengadilan untuk mempertahankan aset rumah miliknya di kawasan Pondok Indah yang nyaris jatuh ke tangan mantan istrinya.
Sudomo merasa sangat kecewa ketika mengetahui adanya dugaan praktik mafia hukum dan suap yang dilakukan oleh pihak lawan untuk memenangkan perkara pembagian harta tersebut. Pada majalah Tempo yang mewawancarainya, Sudomo mengaku terpaksa mengeluarkan uang sebesar setengah miliar rupiah untuk mengamankan proses banding hingga kasasi agar aset berharganya tidak hilang begitu saja. Kegagalan yang berulang dalam urusan domestik ini menjadi ironi besar bagi sosok yang selama puluhan tahun dikenal mampu mengamankan stabilitas satu negara dengan tangan besi. Sudomo secara terbuka mengakui bahwa meskipun ia sukses memimpin ribuan tentara dan memadamkan berbagai gejolak politik, ia ternyata gagal menjadi pilot yang baik dalam rumah tangganya sendiri. Pengalaman pahit dari 3 kali perceraian tersebut akhirnya membawa Sudomo pada sebuah titik balik spiritual yang sangat mendalam di sisa usianya. Ia menyadari bahwa kekuasaan besar di dunia militer dan politik sama sekali tidak menjamin ketenangan dalam menjalani kehidupan pribadi yang harmonis. Sudomo lahir di Malang pada 20 September 1926 dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kedisiplinan. Ayahnya yang bernama Haji Martomi Harjo merupakan seorang guru agama yang sangat taat dalam menjalankan syariat Islam. Lingkungan masa kecil di Jawa Timur ini membentuk karakter Sudomo menjadi pribadi yang tangguh serta memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia tumbuh dalam suasana pergerakan nasional yang mulai memanas sehingga semangat patriotisme sudah tumbuh sejak ia masih mengenyam pendidikan dasar. Setelah menyelesaikan sekolah menengah di Malang pada tahun 1943, Sudomo memutuskan untuk mengejar cita-citanya di bidang kelautan. Ia memilih masuk ke sekolah pelayaran tinggi yang dikelola oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mendapatkan keahlian navigasi. Ketertarikannya pada dunia bahari membuatnya sangat menonjol dalam setiap latihan fisik maupun teori pelayaran yang cukup berat. Tahun kemudian, ia bahkan sudah dipercaya untuk membantu mengajar di sebuah sekolah pelayaran di Pasuruan karena kecakapannya yang luar biasa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menjadi momentum bagi Sudomo untuk terjun langsung ke dalam kancah perjuangan bersenjata. Ia segera mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat Laut yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Karier militernya melesat dengan sangat cepat karena ia memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas serta keberanian di medan laga. Dalam waktu singkat, Sudomo sudah dipercaya untuk memimpin kapal-kapal patroli di wilayah perairan strategis guna menghalau berbagai bentuk penyelundupan. Puncak ujian kepemimpinan Sudomo terjadi saat ia terlibat dalam operasi rahasia untuk membebaskan wilayah Papua dari cengkraman penjajah Belanda. Sebagai perwira yang menjabat sebagai komandan satuan tugas, ia memimpin misi infiltrasi senyap yang melibatkan 3 kapal cepat di perairan Maluku. Sudomo berada di atas KRI Harimau saat konvoi kapal Indonesia tersebut terdeteksi oleh radar pesawat pengintai dan kapal perang musuh. Situasi di tengah laut tersebut berubah menjadi pertempuran yang sangat tidak seimbang bagi pihak Indonesia yang hanya mengandalkan kapal berukuran kecil. Peristiwa dramatis pada 15 Januari 1962 tersebut akhirnya merenggut nyawa Komodor Yos Sudarso yang berada di atas KRI Macan Tutul. Kapal tersebut tenggelam setelah dihantam torpedo berat dari kapal perang Belanda yang memiliki persenjataan jauh lebih modern. Sudomo sendiri berhasil selamat dari maut karena kapal yang ia tumpangi mampu bermanuver dan menghindar dari serangan mematikan tersebut. Tragedi di Laut Aru ini kemudian menjadi lembaran sejarah yang melambungkan nama Sudomo sebagai salah satu saksi kunci keberanian prajurit bahari. Pasca kegagalan operasi di Laut Aru, Sudomo dikirim ke Makassar untuk membantu tugas-tugas militer di bawah Komando Mandala. Di kota pelabuhan ini ia bertemu dengan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Sudomo bertugas sebagai Panglima Angkatan Laut Mandala yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pergerakan armada di sektor perairan. Interaksi intensif selama menjalankan misi tempur ini menjadi awal mula jalinan kepercayaan yang sangat kuat antara Sudomo dan Soeharto. Kepercayaan tersebut semakin teruji saat meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang mengguncang stabilitas politik dan keamanan nasional. Sudomo segera mengambil langkah tegas untuk mengamankan sektor maritim dari pengaruh orang-orang yang ditengarai berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut Kawasan Maritim Tengah dan mulai melakukan operasi pembersihan secara sistematis di dalam internal Corps. Tindakan Sudomo yang sangat keras dalam menyapu bersih unsur-unsur kiri ini mendapat perhatian khusus dari Soeharto yang sedang mengonsolidasikan kekuatan. Sudomo tidak ragu untuk memecat atau menahan rekan sejawatnya sendiri jika mereka terbukti memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang tersebut.
Ia memegang prinsip bahwa Angkatan Laut harus benar-benar bersih dari segala bentuk ancaman ideologi yang dapat merongrong kewibawaan negara. Sikap tanpa kompromi ini membuatnya dikenal sebagai perwira yang paling loyal terhadap agenda politik yang sedang dijalankan oleh Soeharto. Karier militernya terus menanjak hingga akhirnya ia mencapai posisi puncak sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pada tahun 1969. Soeharto yang kemudian resmi menjadi Presiden RI kedua melihat potensi Sudomo sebagai instrumen keamanan yang sangat bisa diandalkan. Sudomo ditarik masuk ke dalam lingkaran inti kekuasaan dengan jabatan sebagai Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Lembaga ini memiliki otoritas yang sangat luas untuk melakukan tindakan apapun demi menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional. Sudomo menjadi sosok yang paling depan dalam menghadapi berbagai gejolak sosial maupun politik yang dianggap mengancam keberlangsungan rezim. Tugas berat kembali menanti Sudomo saat gerakan mahasiswa mulai bangkit untuk mengkritik kebijakan pemerintah pada akhir tahun 1970-an. Sebagai orang nomor 2 di Kopkamtib, ia menjalankan instruksi Presiden untuk meredam setiap percikan demonstrasi yang berpotensi meluas. Ia tidak segan-segan mengerahkan kekuatan militer untuk menduduki wilayah kampus dan menahan para aktivis yang dianggap sebagai provokator. Tindakan represif ini dilakukan semata-mata untuk memastikan sidang umum MPR berjalan lancar tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Atas loyalitas dan keberhasilannya dalam menjaga stabilitas negara, Sudomo akhirnya resmi dilantik menjadi Panglima Kopkamtib pada April 1978. Jabatan ini merupakan posisi paling berkuasa di bidang keamanan yang memberikan wewenang mutlak bagi Sudomo untuk mengendalikan situasi nasional. Ia menjadi perwira tinggi Angkatan Laut pertama dan satu-satunya yang mampu memegang tongkat komando tertinggi dalam lembaga superbody tersebut. Sudomo telah menjelma menjadi kepalan tangan kanan Soeharto yang siap memukul siapa saja yang berani mengganggu ketenangan Orde Baru. Keberhasilan Sudomo mencapai puncak kekuasaan militer ini membuktikan bahwa ia adalah seorang pelaut yang piawai membaca arah angin politik. Ia mampu menavigasi karirnya di tengah badai sejarah Indonesia yang penuh dengan konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan. Dari seorang anak guru agama di Malang, ia berhasil bertransformasi menjadi Jenderal Bintang 4 yang paling ditakuti di tanah air. Sudomo telah mengukuhkan posisinya sebagai penjaga gerbang kekuasaan yang tidak akan membiarkan satupun musuh mendekati singgasana sang presiden. Sudomo mengawali masa jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib dengan kebijakan yang sangat ketat guna membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. Ia segera melancarkan operasi besar untuk menertibkan media massa nasional yang dianggap terlalu vokal dalam memberitakan aksi protes mahasiswa. Beberapa surat kabar terkemuka terpaksa berhenti terbit karena Sudomo mencabut izin mereka demi alasan stabilitas nasional yang tidak boleh diganggu. Langkah berani ini mengukuhkan reputasinya sebagai sosok raja tega yang tidak ragu menggunakan tangan besi untuk mengamankan kekuasaan Presiden Soeharto. Selain menjaga stabilitas politik, Sudomo juga menggagas operasi tertib atau Opstip untuk membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar. Ia terjun langsung ke lapangan guna memantau kinerja para pegawai negeri dan petugas pelayanan publik yang sering menyalahgunakan wewenang. Meskipun program ini mendapat dukungan publik, banyak pihak menilai bahwa Opstip sebenarnya bertujuan untuk memperkuat kontrol pusat atas seluruh aparatur negara. Sudomo berhasil menunjukkan bahwa jangkauan kekuasaannya tidak hanya terbatas pada urusan militer, tetapi juga menyentuh urusan administratif sipil. Karier politik Sudomo terus bersinar saat ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada awal tahun 1980-an setelah menanggalkan seragam militernya. Ia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dinamika buruh dan pengusaha di tengah ambisi industrialisasi yang sedang dipacu oleh pemerintah Orde Baru. Sudomo tetap menggunakan pendekatan disiplin militer dalam menangani sengketa perburuhan demi memastikan roda ekonomi tetap berputar tanpa ada gangguan unjuk rasa. Kesuksesannya di departemen ini membuatnya semakin dipercaya untuk menduduki posisi yang lebih strategis di tingkat Menteri Koordinator. Puncak karir birokrasinya tercapai ketika Sudomo dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1988. Jabatan ini memberikan otoritas bagi Sudomo untuk menyelaraskan kebijakan keamanan di seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Ia menjadi mata dan telinga Presiden dalam memantau setiap pergerakan yang berpotensi menggoyahkan kewibawaan pemerintah pusat selama 5 tahun masa jabatannya. Loyalitasnya yang tanpa batas memastikan bahwa setiap instruksi dari istana dapat dilaksanakan dengan presisi yang sangat tinggi oleh seluruh aparat keamanan.
Setelah menuntaskan tugas di kabinet pada tahun 1993, Sudomo ditempatkan pada posisi Ketua Dewan Pertimbangan Agung sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Jabatan ini memang tidak memiliki kuasa eksekutif yang besar, namun memberikan Sudomo akses langsung untuk memberikan saran strategis kepada Presiden. Ia tetap berada di lingkaran inti kekuasaan hingga akhirnya gelombang reformasi tahun 1998 meruntuhkan seluruh sendi kekuasaan Orde Baru. Sudomo terpaksa mundur dari panggung politik seiring dengan lengsernya sang penguasa yang telah ia kawal selama lebih dari 3 dekade. Memasuki masa pensiun di tengah perubahan zaman, Sudomo mulai mengalami pergolakan batin yang mendalam mengenai perjalanan spiritualnya di masa lalu. Ia mulai merasa gundah dengan putusan masa mudanya yang pernah meninggalkan agama Islam demi kepentingan pernikahan dengan istri pertamanya. Sudomo menyadari bahwa segala kejayaan militer dan kemewahan duniawi tidak mampu memberikan ketenangan batin yang ia cari selama ini. Keinginan untuk kembali ke akar keyakinannya mulai tumbuh kuat seiring dengan berkurangnya aktivitas di dunia politik praktis yang penuh dengan intrik. Momen spiritual yang paling menentukan dalam hidupnya terjadi saat Sudomo memutuskan untuk kembali mengucapkan kalimat syahadat di sebuah masjid di Malang. Prosesi ini disaksikan oleh sahabat dekatnya dan menjadi penanda bahwa ia telah kembali sepenuhnya ke dalam pangkuan agama Islam. Sudomo mengakui secara jujur bahwa ia merasa murtad selama puluhan tahun dan ingin menebus kesalahan tersebut di sisa usianya yang kian senja. Keputusan ini ia ambil dengan kesadaran penuh tanpa ada tekanan dari pihak manapun demi mencapai kedamaian spiritual sebelum ajal menjemput. Di masa tuanya Sudomo kemudian dikenal aktif dalam gerakan Wasilah Subuh yang merupakan wadah silaturahmi bagi para jemaah masjid. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berkeliling ke ratusan masjid di wilayah Jakarta Timur untuk melaksanakan salat subuh berjemaah secara rutin. Mantan orang kuat Orde Baru ini tidak lagi sibuk mengurus strategi keamanan, melainkan lebih fokus pada kegiatan mengaji dan berzikir bersama warga biasa. Sudomo menyebut aktivitas barunya ini sebagai upaya penanaman modal akhirat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal setelah kematian nanti. Laksamana Sudomo akhirnya menutup mata untuk selamanya pada 18 April 2012 setelah berjuang melawan penyakit di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kepergian sosok yang pernah menjadi pilar utama pertahanan rezim Orde Baru ini menandai berakhirnya sebuah era jurnalisme keamanan yang sangat keras. Sudomo wafat pada usia 85 tahun dengan meninggalkan jejak sejarah yang sangat panjang dan kontroversial dalam ingatan kolektif bangsa. Meskipun dikenal sebagai tangan kanan Presiden Soeharto yang paling ditakuti, ia mengembuskan napas terakhir dalam suasana yang jauh lebih tenang dan religius. Jumlah tokoh nasional dan mantan kolega militernya datang memberikan penghormatan terakhir sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjangnya di dunia bahari. Sudomo dimakamkan dengan upacara militer yang sangat khidmat di Taman Makam Pahlawan Kalibata sesuai dengan pangkat dan jasa-jasanya selama masa tugas. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman sang laksamana yang di sisa hidupnya terus berusaha memperbaiki hubungan domestik dengan anak-anaknya. Dunia militer Indonesia kehilangan salah satu navigator terbaiknya yang mampu bertahan melewati berbagai guncangan politik selama lebih dari 5 dekade. Sejarah akan terus mencatat Sudomo sebagai sosok paradoks yang memiliki dua sisi kehidupan yang sangat kontras antara tugas negara dan pergolakan pribadi. Di satu sisi, ia adalah algojo yang sangat efektif dalam memberangus oposisi demi menjaga stabilitas nasional yang kaku di bawah kendali pusat. Namun, di sisi lain, ia merupakan seorang manusia yang secara jujur mengakui segala kegagalan rumah tangga dan penyesalan spiritualnya di hadapan publik. Kejujuran Sudomo dalam menceritakan kisah hidupnya yang penuh lika-liku memberikan dimensi yang lebih manusiawi pada sosok jenderal yang biasanya tampil dingin. Warisan Sudomo dalam dunia intelijen dan keamanan tetap menjadi bahan kajian penting bagi para peneliti sejarah militer di Indonesia hingga saat ini. Namanya akan selalu lekat dengan berbagai operasi besar mulai dari pembebasan Irian Barat hingga kebijakan pengendalian massa yang sangat represif di era Kopkamtib. Ia berhasil membuktikan bahwa loyalitas tanpa syarat kepada pimpinan dapat membawa seorang perwira mencapai puncak kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Namun, Sudomo juga memberi pelajaran berharga bahwa kekuasaan sebesar apapun pada akhirnya akan tunduk pada hukum alam dan panggilan spiritual. Kini sang laksamana telah beristirahat dalam kedamaian setelah menyelesaikan tugas panjangnya di samudera kekuasaan yang penuh dengan gelombang tinggi. Ia meninggalkan panggung dunia dengan keyakinan baru yang ia peluk erat melalui kegiatan ibadah subuh dan pengabdian sosial di akhir hayatnya. Rakyat Indonesia mengenang Sudomo sebagai sosok yang pernah menggenggam kendali keamanan negara dengan kepalan tangan yang sangat kuat dan disiplin.
Perjalanan hidup Sudomo dari Malang hingga ke makam pahlawan menjadi cerminan dari kerasnya sejarah politik Indonesia di abad ke-20.